Pemirsa, Anda masih menyaksikan editorial Media Indonesia. Kita masih akan bahas terkait tantangan berat Heru pimpin DKI Jakarta. Mas Eko, pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita sudah terhubung dengan peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro. Kita sapa, selamat pagi Bu Siti, salam sehat. Halo, selamat pagi, salam sehat Mbak Valencia. Nah, Bu Siti, kalau kita lihat Heru pasti akan menggantikan Anies Baswedan. Menurut Ibu Siti, cocokkah, siapkah Heru? Iya, memang idealnya ketika diputuskan atau sudah ditetapkan dan diumumkan ke publik, itu idealnya memang tidak ada resistensi, tidak ada yang namanya katakan gitu ya, berita-berita miring tentang PJ Gub ya, PJ Gubernur DKI Jakarta ini. Itu idealnya, sehingga lalu akan menimbulkan gitu ya public trust yang bagus ya, kepercayaan publik yang bagus di masyarakat khususnya Jakarta. Ini yang kita harapkan lah. Sekarang ini kan sudah muncul pemberitaan-pemberitaan tentang track record yang yang dilakoni oleh Pak Heru ini. Lah ini yang mungkin pertama kali harus diklarifikasi dulu gitu ya, sebelum nantinya mampu mengeksekusi program-program yang harus dilakukan di DKI Jakarta, Mbak Valencia. Menurut saya itu poin yang sangat penting karena jangan sampai sudah diumumkan, ditetapkan, lalu muncul bukan hanya bukan hanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak positif, tapi juga resistensi dari masyarakat. Lah ini yang kita harapkan tidak terjadi, apalagi ya saat ini ya tidak hanya Jakarta, seluruh daerah gitu di Indonesia sedang menyongsong pemilu serentak 2024. Lah ini yang harus dijaga sedemikian rupa agar gitu ya stabilitas politik kita, keamanan kita, masyarakat damai dan sebagainya itu menjadi juga prioritas. Itu yang penting karena bagaimanapun juga kita juga tidak bisa menutup mata ya dengan adanya PJ-PJ yang banyak untuk Pilkada serentak 2024 itu kan 200-an nanti itu PJ yang akan ditetapkan itu juga menimbulkan pro kontra sejak awal kan gitu ya. Kan apa? Karena PJ ini, penjabat ini akan melakukan tugasnya itu sangat panjang, 2 tahun. Untuk Jakarta saja sekitar 2 tahun gitu ya. Jadi bukan 3 bulan, bukan mungkin 3 bulan ditambah lagi 3 bulan, tapi tahunan lah. Dalam rentang waktu yang panjang seperti ini sangat diperlukan sosok yang betul-betul terjamin tentunya gitu ya, menjamin kepercayaan publik. Lah ini ya, jadi integritasnya, kompetensinya, leadershipnya gitu ya. Hubungan tidak hanya dengan istana yang dijaga, tapi hubungan dengan DPRD, hubungan tentu PJ tadi dengan masyarakat. Kan apa? Karena DKI Jakarta itu melakukan pemilihan kepala daerahnya itu secara langsung dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga ini yang akan tetap dibutuhkan gitu ya, kesinambungannya. Jangan sampai bernuansa sangat politis. Ini memang otoritasnya ada di presiden, tidak ada yang mengganggu-gugat itu. Tapi bagaimanapun juga dengan sistem presidensial seperti itu berarti kan ada amanah gitu ya. Bu Siti, kita tahu nanti akan ada perpindahan ibu kota. Apa peran yang harus dimiliki Heru untuk melancarkan proyek IKN? Ini lagi ya, jadi memang Jakarta dipersiapkan menjadi kota global gitu ya, kota bisnis global yang seperti itu, dan undang-undangnya juga sudah dipersiapkan ya, beberapa saat yang lalu dibahas kelihatannya, dan tentunya ini yang harus dipersiapkan. Jakarta tanpa predikat ibu kota negara gitu ya, itu tentunya dipersiapkan semua pirantinya. Tentu Jakarta ini sudah memenuhi syarat dari berbagai bidang ya, karena selama ini juga Jakarta menjadi barometer tidak hanya politik, tapi juga perdagangan, ekonomi gitu ya, bahkan pendidikan dan sebagainya itu ada di Jakarta. Lah oleh karena itu ini tinggal bagaimana membawa atau katakan gitu ya, menjaga sehingga mempersiapkan semua piranti tadi itu menjadi sesuatu yang betul-betul
tidak hanya mewakili gitu ya kepentingan pemerintah pusat, tapi bagaimana menjaga aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat Jakarta sendiri, melibatkan masyarakat Jakarta sendiri gitu ya dalam menyongsong tadi itu proses transisi menuju Jakarta yang tidak lagi mendapatkan predikat ibu kota negara kan itu. Nah ini yang diperlukan. Oleh karena itu memang sosok penjabat DKI Jakarta untuk Gubernur DKI Jakarta itu harus orang yang trusted. Kalau tidak menimbulkan trust tadi itu akan berat sekali, apalagi kalau ditarik ke politik. Baik, Bu Siti, kita tahu ada banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh Heru untuk memimpin Jakarta beberapa tahun ke depan. Tapi menurut Bu Siti, apa tantangan yang paling berat? Ya, menjaga trust masyarakat menurut saya. Karena 2 tahun itu bukan waktu yang singkat, lalu sebagai tentu PJ, penjabat Gubernur DKI Jakarta, beliau ini akan melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Jadi sebagai eksekutor tadi itu mengeksekusi semua program-program yang notabene adalah ketika pilkadanya langsung itu adalah yang bottom up, aspirasinya itu aspirasi masyarakat. Bukan aspirasi top down saja, tidak bisa. Jadi apa aspirasi masyarakat? Dan kita tahu bahwa pilkada DKI 2017 itu adalah pilkada yang sangat riuh kan gitu. Nah, itu yang harus juga menjadi catatan. Jangan lagi sampai muncul atau mengulik-ngulik gitu ya. Hal-hal yang sifatnya sangat sensitif. Sehingga tetap saja diharapkan gitu ya, PJ Gubernur DKI Jakarta adalah sosok yang mampu gitu ya menjaga kedamaian Jakarta, karena tidak ada daerah dimanapun ya, tentu tidak hanya di Indonesia, di dunia manapun itu yang bisa membangun dengan tenang, membangun dengan sangat proper tanpa ditopang oleh stabilitas politik, keamanan yang cukup, yang masyarakatnya bisa juga berkontribusi. Jadi inilah nantinya sebetulnya kepiawaian dari kepemimpinan seorang tentunya DKI Jakarta 1 gitu ya nantinya itu dalam mengajak serta atau mengikut sertakan, melibatkan gitu ya sebanyak mungkin stakeholders terkait. Itu yang kemarin oleh Pak Gubernur Anies Baswedan disampaikan secara berulang-ulang bahwa ini bukan capaiannya Anies Baswedan sebagai gubernur, tapi adalah pelibatan dari semua stakeholders, orang-orang muda, dan semua yang bisa menopang pembangunan DKI Jakarta. Itu yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga tentunya tidak ada kebohongan publik di situ. Jadi disampaikan semuanya apa yang menjadi program-program pemerintah itu. Bu Siti, jadi harus bisa menjaga stabilitas dan keamanan di kalangan masyarakat ya Ibu ya. Bu Siti, Anda tahu, kita semua tahu program yang dijalankan Anies banyak, tapi ada banyak juga yang mungkin masih belum selesai sampai hari ini. Harus mulai dari mana menyelesaikannya, Bu? Iya, betul sekali ya. Jangankan hanya 5 tahun, Pak Jokowi sudah mengatakan 5 tahun beliau belum bisa mewujudkan 9 program nawacita kan itu ya, sehingga di periode keduanya itu fokus pada 5 visi besar gitu. Nah artinya sekarang juga PJ Gubernur itu memeras sedemikian rupa apa yang menjadi visi besar dari DKI Jakarta, sama gitu. Anggap saja ini periode kedua kan gitu ya, karena 2 tahun ini panjang kan gitu. Oleh karena itu yang memang sangat dikeluhkan itu kan banjir itu dari pemerintahan yang dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang ada selalu terjadi ya. Banjir, sampah, kebakaran itu yang krusial. Tapi jangan lupa bahwa untuk membangun daerah yang proper tadi itu membutuhkan juga atau harus ditopang juga oleh birokrasi yang terreformasi. Nah selama ini memang birokrasi di DKI Jakarta itu mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan, termasuk birokrasinya ini mampu memunculkan gitu ya inovasi-inovasi dalam pelayanan publik, dan terbukti dari
tentu gitu ya penghargaan yang diberikan oleh kantor Kemenpan RB satu contoh kepada DKI Jakarta ya, dan itu juga diberikan penghargaannya oleh Pak Presiden gitu ya karena masuk top 45 kan itu antara lain. Jadi artinya jangan sampai birokrasi di internal DKI Jakarta ini mengalami shaking yang tidak terukur kan gitu ya. Apalagi tadi itu ada otoritas yang diberikan oleh tentunya undang-undang ya, peraturan, tapi kan peraturan kemarin itu juga ada semacam kontroversi ya. Tidak cukup dengan surat edaran sebetulnya untuk melakukan tour of duty ya di internal birokrasi di DKI Jakarta. Ini yang kita perlukan, bahwa jangan sampai ada shaking yang tidak terukur sehingga lalu memunculkan gitu ya ketidaknyamanan dalam bekerja di internal birokrasi. Itu mungkin tidak perlu. Bu Siti, kita tahu sambil bekerja tentu tidak akan terlepas dari yang namanya dinamika politik. Nah, yang harus menjadi catatan bagi Heru, apa upaya supaya Heru bisa menjaga jangan sampai dimanfaatkan oleh satu atau parpol tertentu, apalagi kita tahu nanti akan ada pemilu. Ini bagus sekali ya menurut saya. Jadi kita mengajak semuanya itu objektif ya, semuanya proporsional gitu, bahwa dengan penjabat ini tentu sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, ini kan orangnya istana istilahnya gitu ya. Bagaimana Pak Heru mengemban gitu ya secara piawai tugas-tugas DKI Jakarta sehingga nantinya memunculkan trust publik. Karena apa? Karena tidak dikatakan nilai secara sepihak bahwa dia ini kaki tangannya pemerintah pusat saja kan gitu. Apalagi menyongsong pemilu 2024 yang syarat dengan tarikan politik kan gitu. Nah, lagi-lagi dalam satu, tentu ini pendekatan teori ya, baik pemerintahan maupun demokrasi sebetulnya mengintrusi birokrasi gitu ya, secara intensif dan sebagainya. Itu yang menjadikan kita itu terhambat. Jadi faktor constraining terjadi politisasi birokrasi tadi itu. Itu yang jangan dilakukan. Karena negara manapun yang maju itu birokrasinya benar-benar profesional gitu ya. Birokratnya profesional, netral, tidak partisan. Nah ini yang kita harapkan. Dan itu yang harus diemban oleh Pak Heru. Karena Pak Heru ini tidak dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Jadi jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, dan Jakarta ini pasti nanti akan protes, akan mendemo gitu ya. Kalau ada ketidakpuasan atau bahkan gitu ya men-shaking apa yang sudah ada gitu. Nah, ini yang tidak perlu ya. Jadi kebijakan-kebijakannya itu betul-betul taat peraturan, bukan taat politik kan gitu. Baik Bu Siti, terakhir kalau menjaga netralitas ASN, apa yang harus diperhatikan betul? Untuk netralitas ASN, acuannya sudah sangat jelas. Kemarin yang lalu, waktu Pilkada Serentak 2020, itu KASN, Komite Aparatur Sipil Negara, sudah mensosialisasikan tentang pentingnya gerakan nasional netralitas ASN. Nah, ini lalu dikerjasamakan dengan Bawaslu RI dan turunannya oleh KASN. Itu dipraktekkan di Pilkada Serentak 2020. Jadi kita mintakan kembali ke ASN untuk bekerja sama dengan Bawaslu lagi gitu ya, dengan stakeholders terkait, agar tidak lagi yang namanya nanti itu birokrasi kita ditarik-tarik ke sana kemari. Jadi ini sudah ada sebetulnya, sudah tersedia, sehingga tinggal mendorong lagi agar KASN gitu bergerak lagi, bekerja sama dengan semua stakeholder terkait gitu ya, dengan Pemda-Pemda dan sebagainya, sehingga tidak ada deklarasi gitu oleh birokrasi, oleh bahkan mulai desa sampai di pusat. Nah ini yang kita pentingkan, supaya apa? Supaya kompetisi kontestasi kita itu di pemilu serentak yang tidak simpel itu, Mbak Valencia, itu supaya sehat gitu ya. Kita harus, katanya Pak Jokowi kan, bisa mencerdaskan SDM kita gitu ya.
SDM kita harus unggul lah. SDM unggul itu SDM yang kritis menurut saya. Jadi kritis untuk membangun negara bangsa ini. Gitu. Baik, terima kasih Siti Zuhro, peneliti ahli